Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, meski belum masuk dalam cuti bersama Lebaran, namun arus mudik sudah mulai terpantau di sejumlah titik. Memasuki H-5 Lebaran Idul Fitri, ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali mulai mengalami peningkatan jumlah kendaraan. Hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 46.000 lebih kendaraan yang melintas melalui Jakarta Cirebon. Begitu pula di kawasan rest area kilometer 102 tol Cipali dipadati pemudik yang hendak berbuka puasa maupun beristirahat. Terlihat dari pintu masuk rest area mengalami antrean, begitu pun dengan pintu keluar. Ratusan kendaraan pemudik ini pemirsa cukup kesulitan untuk mendapatkan tempat parkir di dalam rest area. Sementara itu di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, arus mudik juga masih terpantau ramai lancar. Polres Tasikmalaya Kota menyiapkan 13 pos selama periode mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Pos-pos tersebut terdiri dari 8 pos pengamanan atau PAM, 2 pos terpadu, dan 3 posyandu. Salah satu pos PAM utama yang disiapkan diantaranya berada di jalur letter U Lingkar Gentong. Terdapat 493 personil yang diterjunkan dalam operasi Ketupat Lodaya 2025 yang akan memantau arus mudik. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas mudik, kita terhubung dengan jurnalis Berita 1 sudah ada Zulfakar dan juga juru kamera Indra Prabantio di kawasan Cipali, serta rekan Basudiwa Praja dan juga juru kamera Dava Sidki di Lingkar Gentong. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Baik, saya akan ke kawasan Cipali terlebih dahulu. Di sana sudah ada Zulfakar. Zulfakar, bagaimana situasi arus lalu lintas di lokasi Anda melaporkan saat ini? Apakah sudah tampak kendaraan pemudik melintas di sana, Zulfakar? Selamat malam Anissa dan pemirsa Berita 1. Memang volume kendaraan yang melewati tol Cikopo Palimanan atau Cipali ini mengalami peningkatan. Data terakhir yang kami terima dari pihak pengelola tol, ada sebanyak 46,5 ribu kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Cirebon, dan data ini meningkat sebanyak 77% dibandingkan pada hari kemarin, yakni di pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Namun intensitas atau peningkatan dari kendaraan ini tidak membuat arus lalu lintas menjadi cukup padat. Jadi pantauan kami melihat bahwa arus lalu lintas ini masih dalam kondisi ramai lancar, Anissa. Kendaraan dapat melaju pada kecepatan sekitar 80 km hingga 100 km per jam, dan dominasi dari kendaraan yang melintas yakni adalah kendaraan pribadi berplat B, dan ada juga seperti bus antar kota, lalu minibus juga, ini juga melalui ruas jalan tol Cipali ini, Anissa. Kami tadi sempat juga melihat bahwa di rest area 102 nampak ada sejumlah antrian dari kendaraan yang hendak masuk ke dalam rest area ini. Walaupun memang kantong-kantong parkir telah tersedia, namun sejumlah kendaraan ini cukup mengantri ketika hendak masuk ke rest area ini, sehingga tadi pihak dari rest area sempat melakukan upaya untuk menghimbau kembali kepada pemudik untuk tidak terlalu lama berada di rest area, karena memang dalam aturannya sendiri, Anissa, bagi para pemudik yang hendak beristirahat di rest area hanya sebatas maksimal 30 menit saja, karena memang terbatasnya tempat ataupun kantong-kantong parkir di rest area 102. Kami tadi sempat juga mewawancari sejumlah dari pemudik. Mereka mengatakan memilih untuk melakukan mudik lebih awal ini untuk menghindari daripada puncak arus mudik maksud kami yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 Maret tahun 2025. Dan nampaknya pihak kepolisian juga sudah bersiaga untuk menghadapi puncak arus lalu lintas atau puncak arus mudik ini. Sejumlah rekayasa arus lalu lintas akan diterapkan mulai dari esok hari. Informasi terakhir yang kami terima, penerapan sistem one way dari
Jakarta menuju gate Kali Kangkung ini akan berlaku pada esok hari sekitar pukul 14.00. Namun situasi ini tentu mengikuti diskresi kepolisian ataupun situasional, Anissa, melihat lagi perkembangan dari volume kendaraan yang melintas baik dari tol Cikampek, Cipali sampai dengan tol Kali Kangkung. Anissa. Oke, baik, jika di kawasan Cipali tadi terpantau ramai lancar begitu ya, meskipun ada peningkatan jumlah kendaraan, bagaimana dengan arus mudik di kawasan Lingkar Gentong, Diwa? Apakah di lokasi Anda melaporkan juga belum terlihat adanya kepadatan arus mudik atau seperti apa kondisinya di sana? Ya, selamat malam Anissa. Saat ini kondisi terkini di jalur lintas selatan, khususnya di Lingkar Gentong, letter U Lingkar Gentong tempat saya melaporkan, masih belum ada kepadatan yang cukup signifikan. Adapun situasi terkini kondisi arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Dan kami juga bisa menggambarkan sejak sore hari tadi kami coba menyisir jalan lalu lintas Lingkar Selatan ini memang sudah mulai ramai begitu dari para mobil-mobil yang berplat dari luar kota Tasikmalaya dan juga luar kota Bandung, di mana juga rata-rata mobil-mobil yang datang yang melintas di sini juga sudah mulai berdatang dari plat-plat Jakarta begitu, Anissa. Dan perlu kami sampaikan juga, Anissa, pada saat ini dalam mempersiapkan mudik Lebaran Idul Fitri 2025, pihak Kapolres Tasikmalaya Kota juga telah menyiapkan ada 13 pos yang tersedia, di mana diantaranya merupakan 8 pos pengamanan, 2 pos terpadu, dan juga 3 pos yandu. Dan juga jika kami bisa mengacu pada data Dinas Perhubungan terkini yang baru kami terima, bahwa pada hari ini ada sekitar 23.000 lebih kendaraan yang melintas di jalur lintas selatan ini, di mana ini kendaraan yang didominasi banyakan dari kendaraan roda 2, yang mana rute Bandung Tasikmalaya terdapat ada sekitar 6.000 lebih kendaraan roda 2, dan jalur Tasik ke Bandung ada sekitar 5.000 lebih kendaraan roda 2. Anissa. Oke, baik, di sana juga masih terpantau ramai lancar begitu ya. Kami nantikan lagi update-nya dari Anda rekan-rekan. Sementara terima kasih atas informasinya saat ini. Selamat kembali bertugas dan utamakan keselamatan Anda.